Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas dan juga UTS dari mata kuliah Audit dan Tata Kelola Teknologi Informasi dengan dosen Ibu Oktaviana Legurema, Eskom Mkom. Sebelum kita meranjak pada materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri sebagai pemateri pertama, Bernard Marianus Deni Akoid, NPM 51230129, dan kawan saya Angela Kristina Naisau dengan NPM 51230120. Dan saya Serafina Palbesi dengan NPM 51230110. Dan saya Vincentia Erlinda Un dengan NPM 51230138. Dan saya Milkiam Samsikan dengan NPM 51230107. Oke, kita akan meranjak pada materi yang akan kami presentasikan. Di depan sudah ada jurnal yang akan kami bedah, yakni tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID 2019. Nama anggota kelompoknya. Next. Berikut kita akan merujuk pada latar belakang masalah. Sebelum kita merujuk pada materi, perlu dijelaskan bahwa sistem pertanian yang dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian Gianyar masih sangat manual. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan juga audit dengan menggunakan COVID 2019 untuk mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan Dinas Pertanian Gianyar. Yang berikut kita merujuk pada materinya, yakni e-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan yang bertujuan mempercepat integrasi, proses kerja, mengelola data, serta secara efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas saluran komunikasi dengan masyarakat. Namun di Indonesia penerapan e-government masih tergolong mengkhawatirkan. Juga lebih spesialnya pada Dinas Pertanian Gianyar yang masih melakukan evaluasi tata kelola secara manual. Oleh karena itu, seperti Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2005 memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pertanian. Pemanfaatan teknologi informasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan juga akuntabilitas organisasi, di mana layanan TI yang dikelola dengan baik berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu framework yakni COVID 2019 atau Control Objective for Information and Related Technology untuk melakukan evaluasi tata kelola pada Dinas Pertanian Gianyar ini, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi kerangka kerja sebelum yang belum pernah diterapkan atau sebelumnya masih melakukan sistem manual. Next. Oke, baik. Saya berikan kesempatan kepada pemateri berikut. Yang berikut yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kuesioner kepada Kepala Dinas Pertanian Gianyar selaku penanggung jawab tata kelola TI. Wawancara dan pengolahan data dilakukan di Gianyar pada bulan Maret sampai dengan Juli 2022. Next. Yang berikut metodologi penelitian. Tahap yang pertama yaitu lingkup awal tata kelola dan manajemen, yaitu dengan menentukan ruang lingkup awal tata kelola dan manajemen dengan menggunakan framework COVID 2019. Dilakukan dengan pemberian nilai berdasarkan tingkat kepentingan pada faktor desain 1 sampai dengan faktor desain 4, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu strategi organisasi. Dalam strategi organisasi itu terkait dengan penggunaan TI. Yang kedua yaitu tujuan organisasi. Di dalam tujuan organisasi itu berfokus pada 3 tujuan, yaitu yang pertama, risiko bisnis yang terkelola, yang kedua, optimalisasi biaya bisnis, dan yang ketiga, keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf. Yang berikut adalah profil risiko TI, yaitu terkait dengan program dan manajemen siklus proyek dan kegagalan software. Yang keempat yaitu permasalahan terkait TI, berfokus pada penggunaan layanan TI di dalam organisasi.
Yang berikut kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu penyempurnaan lingkup awal tata kelola dan manajemen, yaitu dengan dilakukan dengan menambahkan faktor desain 5 sampai dengan faktor desain 11, di mana faktor desain 5 yaitu landscape ancaman TI, ke-6 persyaratan kepatuhan, 7 peran TI, 8 model sumber daya TI, ke-9 metode implementasi, ke-10 strategi adopsi TI, dan yang ke-11 yaitu ukuran organisasi. Tahap yang ketiga yaitu penilaian singkat kapabilitas proses. Pada penilaian tingkat kapabilitas proses, yaitu diukur dari tingkat kapabilitas terendah hingga tingkat kapabilitas tertinggi, di mana dilakukan pengukuran pada tiga proses, yaitu MEA 03, di mana yang berfokus pada mengelola kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Yang kedua yaitu BAI 04, yang terkait dengan mengelola ketersediaan dan kapabilitas sistem TI. Yang ketiga EDM 03, terkait dengan memastikan optimasi risiko, yaitu keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya TI. Berikut tahap keempat yaitu penentuan nilai gap. Penentuan nilai gap dilakukan dengan mengurangi nilai expected capability dikurangi dengan current capability. Yang terakhir yaitu pembuatan rekomendasi. Pada pembuatan rekomendasi ini dilakukan rekomendasi terkait tiga proses yang belum dilaksanakan, yaitu MEA 03, BAI 04, dan EDM 03. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penilaian faktor desain tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Di bagian kiri saya, kita bisa lihat ada diagram yang memperlihatkan nilai atau skor dari desain tata kelola teknologi informasi. Jadi dalam setiap batang pada diagram tersebut, dia mewakili faktor yang berbeda-beda. Selanjutnya di bagian kanan ada penjelasan hasil dari penilaian faktor desain tata kelola TI tersebut. Yang pertama yaitu faktor dengan skor tertinggi atau 5 adalah strategi organisasi, tujuan organisasi, landscape ancaman TI, dan metode implementasi TI. Ini menunjukkan aspek yang dianggap paling penting. Dan yang kedua itu ada faktor dengan skor sedang atau 4. Itu meliputi profil resiko TI, kepatuhan, sumber daya TI, dan adopsi TI. Pada faktor dengan skor sedang ini, dia cukup penting tapi bukan prioritas utama. Yang ketiga, ada faktor dengan skor terendah atau 3. Itu adalah permasalahan TI, peran TI, dan ukuran organisasi. Artinya, TI belum menjadi penentu utama, lebih sebagai pendukung. Dari ketiga penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa prioritas utama organisasi adalah efisiensi biaya, kepatuhan, pengelolaan resiko, serta implementasi teknologi informasi tradisional. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, yang berikut landscape ancaman TI dan persyaratan kepatuhan TI Dinas Pertanian Gianyar. Bisa kita lihat pada gambar diagram lingkaran. Untuk ancaman normal 50% itu dianggap normal. Artinya, gangguan TI seperti jaringan atau komputer tidak terlalu memengaruhi operasional harian. Namun, ada juga 50% ancaman yang dianggap tinggi. Itu artinya ada kerentanan serius, misalnya kasus peretasan website. Jadi, organisasi masih rentan terhadap ancaman cyber meski sebagian kegiatan tetap bisa berjalan. Yang berikutnya itu persyaratan kepatuhan TI. Untuk persyaratan kepatuhan umum, nilainya 70%. Artinya, sebesar 70% kepatuhan umum mengikuti aturan organisasi standar, misalnya absensi, jam kerja, dan 30% kepatuhan khusus, yaitu mengikuti aturan bupati, inspektorat, atau BPKAD. Jadi, dinas sudah cukup patuh terhadap aturan umum, tetapi perlu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi khusus agar terhindari dari risiko audit dan sanksi eksternal. Kepada pemateri berikut, saya persilakan. Baik, yang berikut kita masuk pada tabel kapabilitas proses. Nah, di situ ada 3 proses utama, yakni yang pertama MBA 03 atau kepatuhan eksternal, yang kedua BAI 04 atau ketersediaan dan kapasitas, dan yang terakhir EDM 03 atau optimasi risiko. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama proses
MBA 03 atau kepatuhan eksternal, level yang sudah dapatkan atau level saat ini yaitu level 1, sedangkan level yang diharapkan itu level 2. Jadi nilai gap atau kesenjangannya itu 1. Artinya pada proses kepatuhan eksternal itu sudah diidentifikasi kepatuhannya, tetapi jaminan eksternal belum lengkap. Yang kedua, proses BAI 04 atau ketersediaan dan kapasitas. Level yang sudah didapatkan atau level saat ini bernilai 1, sedangkan level yang diharapkan itu 2. Jadi nilai gap atau kesenjangannya 1. Artinya pada proses ketersediaan dan proses BAI 04 atau ketersediaan dan kapasitas sudah menilai kinerja dan kapasitas, tetapi baseline awal belum ada. Dan proses yang terakhir yakni proses EDM 03 atau optimasi risiko. Untuk nilai level saat ini yaitu level 1, sedangkan level yang diharapkan itu level 2. Jadi nilai gap atau kesenjangannya 1. Artinya pada proses EDM 03 ini sudah sebagai manajemen risiko, evaluasi dan monitoringnya belum lengkap. Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar pada 3 proses utama yakni MBA 03 atau kepatuhan eksternal, BAI 04 atau ketersediaan dan kapasitas, dan EDM 03 atau optimasi risiko masih berada pada tingkat kapabilitas level 1. Sementara itu target yang diharapkan organisasi adalah level 2, sehingga terdapat nilai gap sebesar 1 pada setiap proses. Dari kondisi ini menandakan bahwa penerapan tata kelola TI masih bersifat awal atau intuitif dan belum terstruktur secara penuh. Nah, untuk mencapai level yang diharapkan, Dinas Pertanian Gianyar perlu melengkapi aktivitas dasar yang belum dilaksanakan seperti jaminan kepatuhan eksternal, pembuatan baseline kapasitas, serta evaluasi dan monitoring risiko TI. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan tata kelola TI dapat meningkat sehingga mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, kepada pemateri berikut saya persilakan. Pada materi terakhir ini, kami menyimpulkan bahwa evaluasi tata kelola TI di Dinas Pertanian Gianyar menggunakan COVID 2019 menunjukkan bahwa proses MAE 03, BAE 04, dan EDM 03 masih berada pada kapabilitas nilai level 1. Yakni yang diharapkan dari COVID 2019 level 2 yang menghasilkan expect capability dikurangi current capability mendapatkan nilai gap 1. Yang mana rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat membantu peningkatan ke level 2 atau level berikut setelah adanya evaluasi tata kelola menggunakan COVID 2019. Penelitian ini terbatas pada 3 prioritas proses ini saja, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis juga proses lain yang tingkat prioritasnya lebih rendah agar evaluasi tata kelola TI menjadi lebih komprehensif. Sedangkan saran yang diajukan oleh kami yakni penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan banyak responden dari berbagai level organisasi, bukan hanya terbatas pada kepala dinas tetapi juga pada stakeholder yang berada pada Dinas Pertanian Gianyar, yakni untuk memperluas analisis ke proses lain di luar 3 prioritas serta melengkapi dengan data kuantitatif seperti laporan kinerja dan audit internal. Selain itu, perlu dilakukan studi implementasi rekomendasi dan perbandingan dengan instansi lain agar hasil evaluasi tata kelola TI lebih komprehensif dan aplikatif. Dengan kesimpulan dan saran menjadi akhir presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.